keras, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada kebutuhan dasar manusia dalam 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selanjutnya ada pertanyaan tematik nih Bu, Bapak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Gimana Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bapak setuju atau tidak? Tidak. 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 Oke. Kita cek dulu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, nanti kita ini pertanyaannya nanti selanjutnya ditemukan jawabannya. Oke. Budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini adalah budaya positif. Salah satunya unsur itu dari budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya melepaskan dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna menurut Diana Bosman. Yang berikutnya mengenai disiplin positif. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargainya? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Itu disiplin positif. Berikutnya, hal-hal yang dapat guru lakukan. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan untuk membuat mereka senang. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya, membuka ruang dialog dengan murid. Yang manfaatnya yang dapat kita pelajari dari disiplin positif itu adalah pembelajaran lebih efektif dan pengembangan empati siswa atau murid, serta pembentukan karakter yang kuat dan pemahaman moral mereka. Nilai kebajikannya yaitu nilai sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Integrasi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, salah satunya yaitu pendekatan yang sangat efektif dalam pembentukan karakter adalah mengintegrasikan disiplin positif dengan penerapan nilai kebajikan universal. Ini memungkinkan pendidik untuk mengajar nilai etika dan moral sambil memahami bahwa setiap individu punya atau memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang dari kesalahan mereka yang telah mereka lakukan. Nah, nilai kebajikan yang lainnya itu adalah ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang profil pelajar Pancasila itu ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, bisakah kita mengontrol orang lain? Bisa. Kita mengontrol orang lain bisa? Bisa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, berarti kan kalau diri sendiri yang memiliki kontrol, berarti kita nggak bisa mengontrol orang lain. Gitu kan? Coba kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Kegiatan cobalah buka. Di sini ada cara kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari dalam diri murid, baru bisa berubah. Kemudian yang kedua, menguatkan positif, efektif dan semisal rujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam murid
saya diri. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak-hak masing-masing manusia. Kalau menurut saya, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrolnya kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol berkata semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Di sini Bapak Ibu pasti sudah lihat atau sering scroll di media sosial mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya dari mana keyakinan? Kalau saya sih memang di situ sudah banyak di medsos mengenai keyakinan kelas. Pada dasarnya keyakinan kelas ini itu kita dengan murid kita di tempat itu. Jadi sebenarnya beda setiap tempat. Bahkan banyak tuh di TikTok di mana banyak tuh mengenai keyakinan kelas. Padahal sebenarnya keyakinan kelas ini itu kita dapat dari kelas itu sendiri, dari murid kita. Dengan cara ini bagaimana? Caranya misalnya, ayo nak kita bikin keyakinan kelas. Di kelas kamu mau seperti apa? Jika kamu berlaku salah, tidak baik, kamu harus apa? Jadi kalau dulu kan bahasanya itu mungkin peraturan kelas. Kalau sekarang keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas kan biasanya yang menentukan gurunya ya. Kalau keyakinan kelas yang menentukan murid. Nanti gurunya tinggal mendisposisikan yang bagus atau enggak. Tapi pada dasarnya keyakinan kelas itu kita sama murid. Kesepakatan bukan? Iya, kesepakatan sama keyakinan sama. Hampir sama. Ini mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian kita masuk teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Sebagai pendidik, kita bertugas membimbing peserta didik untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Karena murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati melalui keyakinan kelas. Apa alasan Bapak Ibu menggunakan helm ketika berkendara? Ayo, selamatan. Nah itu peraturan ya biar dibilang sama Pak Polisi ya. Itu pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Reward tapi reward yang berlebihan juga tidak baik. Dan kita lihat satu dari selesai. Menurut Diana Ross, dosen dalam bukunya Revolusi Psikologi ada tiga alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanannya, takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau hadiah lah bahasa ini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini ada tiga alasan perilaku manusia melakukan sebuah tindakan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan
pidana netralitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alif Letter. Nah, dihukum oleh penghargaan. Apa itu maksud dihukum dengan penghargaan? Yang pertama, pengaruh penghargaan jangka panjang dan jangka pendek. Kalau sekali-kali, misalnya penjelasan nih, dapat hadiah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau setiap dia melakukan kebaikan, hadiah, kasih hadiah, jadi mereka berpikirnya karena hadiah. Yang kedua, merusak hubungan. Dan yang ketiga, menurunkan kualitas. Jadi mereka dia kan aku mau jawab kalau kualitas saja, kalau kualitas saja aku mau jawab. Penghargaan tidak selamanya menjadi baik karena dapat menjadi ketergantungan. Sekali sih nggak apa-apa, sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau sering nanti dia anak berpikir, pokoknya aku kalau dapat hadiah kan biasanya ketika miming-miming siapa yang menjawab nih? Karena kan pikiran kita kalau anak diimingin begitu pasti mau maju. Padahal iya sih, pada saat dia pertama ia begitu, lama-lama dia terus ketergantungan dan akhirnya jadi kebiasaan yang tidak baik. Nah, ada contoh kasus. Di sini IPA menguasai pelajaran matematika. Kemarin saya juga sudah bikin kasus nih, cuma belum bikin di sini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berjalan tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin riuh, gaduh, dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung. Tapi sebenarnya dalam piagam peraturan ataupun keyakinan kelas, sekolah bila mana ada suatu pelanggaran tertentu, suatu harus terjadi untuk kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi antara hukuman dan ini tuh hampir sama ya Bapak Ibu. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang pelajaran restitusi, kita perlu bertanya ya, sebelum kita membahas lebih dalam tentang restitusi, kita perlu bertanya dahulu apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaan? Jadi gini, kadang ada salah satunya contoh misalnya. Nah, di sini nih Pak. Identitas gagal, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal di mana disebut hukuman dan di sipil itu konsekuensi atau restitusi. Di mana perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu dulu hukuman jadi kalau dihukum kan murid akan takut kalau dulu. Sekarang tidak seperti itu sebenarnya. Untuk disiplin integritas sukses itu dikatakan disiplin atau konsekuensi, yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dia mau melakukan itu tapi cuma sebentar karena dipaksa. Dan restitusinya masalah perpecahan. Sedangkan untuk konsekuensi dari sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi ketika kita melakukan murid melakukan suatu kesalahan, kita kasih ini, awas ya, jangan ini, jangan melakukan lagi. Kita perlu monitoring dengan konsekuensi. Tapi dengan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya konsekuensinya itu dia harus dimonitoring setiap saat, tapi ketika kita memberikan penyelesaian masalahnya dengan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku baik. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Di situ ada
disiplin. Konsekuensinya membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dalam restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan seterusnya di sini ada negatif, ada netral, dan konstitusi itu jadi positif. Sedangkan hukuman itu model paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus respon. Sedangkan restitusi itu adalah teori kontrol. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh guru. Tadi itu saya bilang mengenai keyakinan kelas. Makanya perlu yang namanya itu ada kesepakatan kelas antara guru dan murid. Mereka maunya bagaimana. Jadi ketika mereka melanggar, mereka tahu, oh iya kemarin kan kalau melanggar konsekuensinya seperti ini. Menurut Aristotle, pengasuhan anak dan perilaku manusia merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Thor, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Hukuman atau konsekuensi. Nah, bisa dilihat sini Bapak Ibu mengenai hukuman. Ya. Di sini ada tindakan dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat skor. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicolek-coleknya. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengontrol dengan teman. Keren. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi kalau saya simpulkan hukuman itu biasanya suka nyambung itu biasanya hukuman. Sesuatu yang tidak nyambung itu biasanya jadi hukuman. Kalau konsekuensi itu misalnya lagi olahraga, dia nggak bawa baju olahraga atau dia nggak bawa pakai sepatu yang digunakan, dia disuruh lari sama guru olahraganya, itu konsekuensi. Beda dengan yang tadi ini, dia tiba-tiba dia nggak nulis, maksudnya dia nggak apa nih tadi di sini nggak bawa, tapi dia disuruh lari di lapangan kan nggak nyambung. Nah, itu ya kalau yang nyambung itu biasanya nyambungnya hukuman. Tapi konsekuensi itu dia akan saling berhubungan antara masalah dengan iniannya dia. Terus kita menerapkan konsekuensi dalam hukuman. Kalau dulu kan kita kan harus selalu begitu. Nanti ada garis institusi Pak, bagaimana cara ngalamin anaknya. Seperti kita membuang sampah nih, istilahnya kita remas-remas karena seakan-akan kita remas adalah paksaan. Hukuman sikap salah yang kita lakukan selama ini kepada peserta didik. Jadi kita meremas-remas ininya dia, kebutuhannya dia. Padahal sebenarnya di siswa tidak seperti itu. Sedikit ini, tetap dia refreshing sedikit. Ya Bapak Ibu ada mata, ada kaki. Kalau disambung jadi apa? Mata. Kasih. Nah, berikutnya ada nasi buruk, ada nasi buruk. Nasi buruk. Iya. Pakainya dihilang. Nah, ada unta, ikan, kami hilang, ada untayan. Kita masuk ke berikutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia
ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesukaan. Bapak Ibu, salah satu contohnya, misalkan Ibu Ambar dua kelas 2, yaitu kita hati, sedang minum menghadapi salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukannya? Berdasarkan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Mereka butuh apa? Si Doni, apa yang Doni butuhkan? Perhatian. Ya, perhatian. Selain itu, dia minta bekal. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Berikutnya ada lagi kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah pulang nangis dan mengadu ke ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya. Dan menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi berani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari ini, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ya, udah senang ya. Terus, selain itu, ya apa itu? Kalau ibu bapak posisinya di seperti itu, ya dengerin dulu ceritanya Dinda, masalahnya apa, baru nanti didiskusikan. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Di sini jawabannya tadi, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Itu kebutuhan atau kebutuhan apa itu? Hah? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung dalam kelas karena berisik nantinya. Nah, itu termasuk kebutuhan apa yang tadi ada di rumah? Yang 5 tadi, nyambung ke 5 tadi, kebutuhan dasar manusia. Senang. Kesenangan. Senang siul-siul ya. Iya, Ribut, bisik. biar nggak bosan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapu hari ini, padahal aku pandai aku pakai jepit baru, jepit rambut baru. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan sama si Dinda ini? Menyapa tadi. Ya, menyapa atau kasih sayang. Bu Dewi tadi kan kebutuhan kesenangan. Terus tindakan kita apa? Ya, kita Mau boleh gitu ya? boleh. Tindakan dia pengen Pak? Boleh, tapi jangan bersenandung. Iya, bersenandung. Ya kan? Lagi belajar kan nanti gak butuh temennya itu. Ya makan dalam hati. Mau Belajar kan buat dirinya sendiri aja Pak. Karena dia membutuhkan kesenangan untuk dirinya sendiri biar nggak bete di dalam itu. Jadi kan kita bilang gurunya bilang pelan-pelan, jangan terkenal sama teman. Yang berikutnya aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibunya aja. Dia kebutuhan apa itu? Kebebasan. Aku kesal gambar itu tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Tidak kan? Nah, ya, pengadaan dan penguasaan. Karena dia merasa menguasai, tapi pada saat itu dia nggak cakep, nggak bagus gambarnya, jadinya ditunjukin, dia merasa kecewa. 5 posisi kontrol. Menurut Diana dalam buku Restitusi mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah sudah efektif, sudah berusaha memerdekakan dan menghadirkan murid? Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua, bahkan atasan dalam melakukan kontrol. Ini posisi kontrolnya perlu diatur. Dosen. Yang pertama, penghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, monitor atau pemantau, dan manajemen. Yang
manajer. Posisi kontrol itu restitusi yang pertama penghukum, di mana orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa setelah sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya misalnya ada suara kita tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghadap siswa. Itu biasanya jadi hukuman. Begitu yang kedua, selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang dilakukan itu biasanya dengan suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merangkak pada anak dan musuh. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol restitusi teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, di mana nada suara, ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merangkak pada murid, mata dan senyumnya digunakan. Posisi kontrol yang keempat, monitor atau pemantau, di mana berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Biasanya nada, suara datang, bahasa tubuh yang positif. Berikutnya manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Di mana di motivasi ada identitas gagal, yang ini identitas sukses. Jadi kalau dikatakan gagal, perilaku kontrol negatif, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Yang tadi kan kontrolnya itu ada 5 ya Bapak Ibu. Kalau kita masih dalam penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu berarti itu sudah berhasil atau gagal dalam menyelesaikan masalah. Kemudian identitas kasus itu sukses, di mana ada 3 di sini, dibagi 2, ada yang positif dan 1 kontrol diri. Di mana teman dan pemantau, kontrol dirinya manajer sebagai manajer. Contohnya, guru berkata dengan menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini itu hukuman. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya, dengan biasanya bahasanya itu kecewa dengan kalian, dengan apa yang kamu lakukan. Sedangkan kalau dia sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dan teman kalau menghitung dan mengukur, sedang manajer adalah mengajukan pertanyaan. Nah, biasanya tanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Dia nggak langsung menghukum. Untuk guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan marah atau akan mukul atau akan sebagainya. Membuat merasa bersalah itu kamu sudah mengecewakan ibu bapak, saya bilang. Kalau teman biasa lakukan demi bapak ibu kamu, ya sudah, nanti ibu bantu bereskan masalah kamu. Sedangkan untuk pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang menjadi yang terjadi sekarang, itu sebagai pemantau. Jika bapak ibu sebagai manajer, biasanya yang dikatakan pada suatu kasus itu apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu menyakitinya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu atau kami memperbaikinya, tak jadi, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirinya. Itu jika dia seorang manajer. Untuk di anaknya, dari yang tadi kalau kita ngomong, biasanya berhasil anak, jika hukuman dia akan membentak anaknya itu. Jika dia seorang pembuat merasa bersalah, anak itu akan menunjukkan menyangkal berbohong biasanya. Sedangkan untuk menyesuaikan dia diawasi, dan dia manajer menguatkan watak karakter anak, jadi tidak menjudge. Ini kata-katanya yang biasa anak katakan. Selanjutnya di sini posisi bapak ibu sekarang, jika berada di mana? Jika berada di rumah, bapak ibu ini semua termasuk penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman
bekerja di sekolah atau di mana di kelas sama, termasuk apa? Oke, berikutnya, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Nah, siapa yang mengatakan itu? Siapa? Guru. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ayolah lakukan seperti saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Oke. Jadi dulu sedikit ya. Ayo Bapak Ibu bekerja sudah. Iya yang tadi yang tadi Pak. Nah, kita senang dikit. Bergerak-gerak dikit. Biar nggak ngantuk. Biar nggak pegel. Kita sambung mengenai restitusi, segitiga restitusi, bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah. Restitusi merupakan program disiplin positif yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini di restitusi ini kita mencari dulu kenapa dia melakukan itu, tidak langsung menjudge atau menghukum. Di sini ada segitiga namanya segitiga restitusi, adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Dimana yang pertama itu adalah menanyakan keyakinan, menstabilkan, dan validasi kebutuhan. Ini 3 tahapan restitusi tadi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi restitusi ini kalau dulu kan kita biasanya langsung ya, tanpa cari kalau anak punya masalah nggak cari dulu ininya. Nah, sekarang kita sering banget, nah sekarang kita cari. Nah, menstabilkan identitas, di mana tujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di sini menstabilkan identitas anak, jadi tidak langsung menjadi. Yang kedua adalah validasi yang salah, di mana membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar, yang ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need yang ada 5 itu. Di mana guru berkata kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Di mana guru berkata, apa kita yang kita percaya di kelas, di sekolah atau sekolah kita, kamu ingin menjadi anak seperti apa yang kamu rasakan, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Itu dalam menanyakan keyakinan.
kamu punya masalah sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Biasanya kita tanyakan kepada anak yang lain. Kalau anak punya masalah, nah, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa mengubah perilaku kamu? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulainya? Jadi ketika anak tidak tahu salahnya di mana, mulainya kapan ditanyakan ketika ada masalah. Terus apakah tugas kamu saat ini? Dan bagaimana kamu memperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Ini ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa diajarkan, kalau melakukan ini salah, bukan langsung menghukum, tapi salahnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Jadi sebenarnya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki lingkungan, dan restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Mau nggak melakukan untuk lebih baik lagi. Tidak, restitusi juga untuk melihat ke dalam dirinya anak atau siswa yang bermasalah itu, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia melakukan? Kenapa dia bisa kena masalah itu, kena kasus itu? Dan restitusi sendiri adalah cara yang paling baik, di mana fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi itu menguatkan masalah, yang menguatkan cara menyelesaikannya bagaimana. Kita restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi mereka salah tapi nggak merasa bersalah dan nggak merasa down. Maksudnya kenapa dia sekarang kepalkan tangan untuk sesuatu yang baik yang sudah kita simak bersama. Terima kasih sudah Bapak Ibu. Terima kasih sudah memperhatikan, mendengarkan berpraktik baik ini mengenai budaya positif yang tadi ada 5 ya. Yang di awal ada 5 macam yang kita ini sudah saya rapatkan semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kelas. Itu banyak banget yang mau didiskusikan. Iya. Waktu ya. Karena ini praktik baik ini kan sebetulnya harus dijelaskan ya. Pendidikan buat kan melihat ini materinya kan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sering terjadi di sekolah kita itu kan hukuman. Contoh hal kecil aja di saat pembiasaan gitu ya. Anak nggak bawa roti, dikasih hukum, tapi hukumnya tidak selaras dengan apa yang dilakukan tadi. Itu yang harus dirubah mindset. Dulu dalam masuk juga dalam hal di kelas. Ini kan pembelajaran itu bukan dalam kelas tapi di luar kelas. Dan misalnya dalam kelas ketika anak tidak mengerjakan PR kan seringkali anak butuh mengangkat kaki, sudah perlu melari lapangan, itu sebenarnya nggak koordinasi lagi ada. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang diperbuat anak, diberikan pengertian, supaya dia tahu apa ini namanya kodrat alam, kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman sesuai dengan keadaan, kalau menghukum, kalau sampai makanya di awal ya diadakan namanya kesepakatan surat. Kesepakatan surat itu tidak dilanggar harus ditolong lagi berkali-kali, tidak cukup sekali dan tidak di awal pembelajaran. Ya, jadi bukan dari guru yang menentukan hukuman, tapi mereka Dan kesepakatan kelas harus ditempatkan seperti itu. Jadi mereka demokrasi. Ya tadi sebenarnya ada mau menilai apa itu mau kesepakatan sama aku. Terus ada
yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain dan jajan di kantin namun tidak terlambat bekerja? Kira-kira kapan kamu bisa memulai melakukannya? Kami masih ingat tidak akhir-akhir kelas yang pernah dibuat dan disepakati bersama dengan sekelas kita? Kira-kira kegiatan apa yang berkaitan dengan hal ini? Nah, sekali jadi selanjutnya Kevin ingin menjadi kepribadian seperti apa? Baik, Kevin. Sekarang kita sudah mempunyai solusi dari permasalahan kamu. Aku yakin kamu bisa menanamkan nilai-nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih baik. Silakan kamu mulai dari sekarang ya, Kevin. Baiklah, kalau begitu Kevin, sekarang kamu boleh kembali bermain bersama teman-teman yang lain ya. Siang, nama saya Kevin. Pendapat saya setelah menyelesaikan masalah ini adalah ini selalu menghadapi permasalahan dan kesalahan dirinya dengan tidak berkata kasar atau memarahi, justru merangkul dan mencari solusi agar lebih baik. Itu saja pesan saya dari Kang Dewi. Terima kasih. Aisyah sedang apa? Kamu belum mengajar matematika, Aisyah? Aisyah melakukan kesalahan ini pasti punya alasan. Kenapa, Aisyah? Oh begitu, jadi Aisyah kelelahan terus tidur. Tapi tadi pagi bangun tidak bangun, terus datang ke sekolah tidak terlambat kan? Alhamdulillah Aisyah sudah melakukan hal baik dengan tidak terlambat ke sekolah. Tetapi dari kesalahan Aisyah itu, Aisyah sudah melanggar keyakinan kelas kita. Tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Kira-kira keyakinan kelas apa yang Aisyah melanggar? Nah, kalau tahu, kira-kira sikap tanggung jawab itu penting atau tidak untuk Aisyah? Kalau sudah tahu itu penting, kira-kira Aisyah akan melakukan apa agar memperbaiki diri? Bagus, jika Aisyah sudah memperbaikinya, kira-kira Aisyah mau jadi yang seperti apa? Bagus, kalau Aisyah sudah tahu dengan apa yang Aisyah lakukan sekarang. Nah, sekarang Aisyah boleh duduk kembali dan lanjutkan pelajaran berikutnya ya.